Bang, saya gaji 5 juta satu bulan bang. Saya mau trading, oke jangan trading, investasi ya. Bang, saya gaji 5 juta satu bulan bang. Saya mau investasi ya di Bitcoin. Nah, oke kita investasi di Bitcoin aja. Modal 2 juta bang, strateginya gimana? Oke, kalau memang gajinya 5 juta, saya nggak akan pakai modal 2 juta itu. Tidak. Yang saya lakukan adalah, saya ambil 10%. Ya, saya nggak tahu kamu udah punya keluarga atau belum, apa masih muda, atau gimana saya tidak tahu. Tapi kebetulan aja saya udah punya istri, saya udah punya anak. Contoh tapi terjadinya di posisinya seperti kamu, ya. Punya gaji 5 juta, yang saya lakukan adalah saya ambil 10%. Yaitu dari 5 juta itu berarti 500 ribu setiap bulannya daripada saya pakai modal 2 juta. Nah, lebih baik eh saya pakai yang 500 ribu aja 10%. Kenapa sih? Alasannya 500 ribu. Pertama, kita punya istri, punya anak. Ya kan? Nggak mungkin. Kita juga pengen, jadi gini, kita tuh pengennya kan semua itu balance ya. Kita ingin menikmati hidup iya, pengen jalan-jalan tetap iya, liburan iya, investasi juga iya. Semua jadi balance, nggak ada yang dikorbankan. Maka dari itu 10% aja sebenarnya juga udah cukup sebenarnya, tapi terserah kembali ke kalian. Kalian mampunya berapa persen? Kalau kalian merasa 10% aja udah itu berat buat kalian, ya silakan 5%. Berarti kalau gaji kalian 5 juta, 5%-nya itu berarti 250 ribu per bulan. Harus per bulan, tidak boleh ada yang bolong. Nah, kalau kalian merasa 10%, berarti 500 ribu kalian merasa tidak berat, ya silakan kalian naikin. Mau 15% kah, 20%, tapi kan harus pastikan dulu. Kalian pikirin, ya, di depan itu akan ada pengeluaran yang besar nggak atau enggak selama kalian hidup nanti. Jangan sampai ada satu bulan itu dikorbanin kalian tidak investasi. Jadi pastikan benar-benar pakailah uang yang benar-benar tidak membuat apa ya, kehidupan kalian dalam sehari-hari itu jadi dikorbankan gara-gara investasi. Nah, maksudnya seperti itu. Maka dari itu saya suka rekomendasikan 10% biasanya. Makanya kalau kamu misalkan punya gaji 5 juta, 10%-nya itu adalah 500 ribu untuk investasi di Bitcoin. Lalu gimana nih kita dengan modal per bulan 500 ribu mempunyai strategi yang benar-benar solid ya, untuk jangka panjang, untuk menikmati bisa jangka panjang. Seperti itu. Nah, ini adalah table yang bisa membantu kalian. Caranya dengan mudah sekali. Di akhir video nanti dikasih unjuk cara belinya gimana. Tapi yang pertama adalah, kalau kalian udah beli table ini, bagian modal kalian ketik aja angka 1. Oke? Harga koin saat ini, ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin, kalian cek dulu harga Bitcoin yang terbarunya itu harganya berapa. 1,413 miliar. Ini harga Bitcoin terbaru. Ini salah satu kalau kalian mau tempat belinya, kalau salah satu tempat kalian mau beli atau menjual Bitcoin bisa di sini belinya. Ya, di Play Store ada, di App Store ada, di website ada, semua ada, Indodax dan resmi di Indonesia. 1,413 miliar harga Bitcoinnya. Oke? Kita masukin harga Bitcoinnya 1,413 miliar. Nah, seperti ini. Lalu misalkan kita mau jadi investor jangka panjang, target profitnya kita ganti 100%. Nah, oke. Kita nggak usah peduli bagian table bagian atas ya. Kalian hanya fokus saja pada bagian OPS 1 yang harga 2,826 miliar ini. Kalian hanya fokus pada angka 2,826 miliar ini. Setiap bulan kalian gajian. Contoh di bulan April ini kalian gajian ya, 5 juta. Kalian ambil 500 ribu langsung kalian belikan Bitcoin. Bulan depannya mau Bitcoin itu turun kayak ke 1,1 miliar, mau ke 700 juta, mau ke 400 juta, mau ke 300 juta. Pokoknya, ataupun sebaliknya, Bitcoinnya mau naik ke 1,5 miliar, mau ke 1,8 miliar, mau ke 2,5 miliar, 2 miliar, terserah. Pokoknya di bulan selanjutnya, kalian intinya adalah kalian tidak usah peduli berapapun harga Bitcoin di bulan depan, pokoknya kalian beli. Seperti itu teman-teman. Di bulan depannya lagi, seperti itu lagi. Kalian tidak usah peduli berapapun harga Bitcoin saat itu nanti, pokoknya kalian beli. Sampai kapan kalian membeli setiap bulan dengan tidak pedulinya harga Bitcoin mau naik atau turun? Nih, sampai dia menyentuh di harga 2,826 miliar atau melewatinya, barulah, ingat ya, barulah kalian jual semua Bitcoin yang udah kalian cicil setiap bulannya. Seperti itu teman-teman. Paham ya pasti ya. Jadi kalian mencicil setiap bulan, nggak peduli Bitcoin terjadi anjlok, crash, berita buruk,
hancur ke bawah, ataupun dia kebalikannya mau naik ke 1,5 miliar, mau ke 2 miliar, 2,3 miliar, 2,5 miliar, terus dia balik lagi ke 2 miliar, turun lagi, terserah. Beli terus cicil setiap bulan sampai dia menyentuh harga 2,826 miliar, barulah kalian jual semua Bitcoin yang udah kalian cicil setiap bulan. Oke, pertanyaan pertama yang sering kalian tanyakan ke saya, butuh waktu berapa lama bang buat dia menyentuh ke 2,826 miliar? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Tapi apakah Bitcoin pasti akan 2,826 miliar ini? Jawabannya adalah iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Begitupun kalau saya ganti ini jadi 5%, dia akan berubah OP1-nya 1,483. Ini misalkan target profit kalian 5%. Boleh nggak seperti ini jadi 5%? Boleh. Yang penting kalian benar-benar disiplin. Kalau target profit kalian 5%, kalian cicil setiap bulan, ya, sampai Bitcoin menyentuh di harga 1,483 M, baru kalian jual Bitcoin yang udah kalian cicil setiap bulan. Pertanyaannya, apakah Bitcoin akan ke 1,483 M? Iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Begitupun kalau saya ganti 20% di sini. Target profit kalian 1,69 M. Apakah Bitcoin akan ke 1,69 M nantinya? Iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Begitupun kalau saya ganti ke 900%. Apakah Bitcoin akan ke 14 miliar nantinya? Jawabannya adalah iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah di target profit ini. Pastikan ketika kalian baru mulai investasi, kalian lihat harga koin Bitcoin terbarunya itu berapa. Karena setiap hari itu harga Bitcoin berbeda-beda. Lalu target profit kalian berapa? Kalau kalian merasa orangnya tidak sabaran dan tidak kuat jadi investor jangka panjang, silakan kalian kecilin. Mau kalian jadi 10%, boleh nggak? Boleh. Ini target profit kalian. Tapi jangan dirubah-rubah. Biar otak kalian, mindset kalian itu bener. Gak ada yang namanya serakah. Jangan sampai udah kalian ketik target profitnya 10%, kalian mencicil setiap bulan, nanti ketika nyampe 1,554 M kalian tidak jual. Mungkin nanti bisa naik lagi kali ya ke 1,7 miliar atau 2 miliar. Gak boleh seperti itu. Itu namanya tidak disiplin dan itulah yang bisa membuat kalian rugi. Kenapa sering sekali terjadi kalau kalian udah pasang target profit seperti ini, misalkan sudah nyampe 1,554 M, kalian diemin, bisa kalian nanti ke 2 miliar. Taunya pas dia naik ke 1,6 miliar langsung ambrol dan balik misalkan ke 700 juta. Sakit hati nggak seperti itu? Jadi pastikan target profit kalian yang kalian ketik di sini itu sesuai. Jadi apapun yang terjadi, dia menyentuh di harga 1,554 M ini, kalian jual. Makanya pastikan target profit ini kalian ketik bener-bener kayak 100%. Dia harus menyentuh di harga 2,826 M ini atau melewatinya. Barulah kalian jual Bitcoin yang udah kalian cicil setiap bulannya. Seperti itu teman-teman. Pasang mental baja, mindset otak kalian untuk jangka panjang. Jangan apapun kejadiannya, situasinya, jangan pernah jual sampai dia menyentuh di harga ini. Dan pastikan setiap bulan kalian mencicilnya jangan bolong. Jangan pernah bolong. Seperti itu. Makanya kalau apa yang menyebabkan kalian bolong? Kalian tidak ada uang. Makanya itu kalau kalian tidak ada uang, kecilin. Kalau kalian tidak sanggup 10%, gaji kalian 5 juta, kalian tidak sanggup 10%, 5%. Jadi pastikan 5% itu tidak akan bolong setiap bulannya. Kalian tetap terus mengisi setiap bulan, jangan sampai bolong. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah cara alternatif buat kalian mau investasi di Bitcoin tapi kan tidak punya modal tapi harus punya pekerjaan. Oke. Kalau kalian mau lihat video-video saya yang lainnya kan bisa cek di profil TikTok saya, ini banyak sekali ya, saya bahas setiap hari tentang table money management ini. Kalau kalian merasa cocok dan terbantu kan bisa belinya di website kita lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Pilih yang tools, profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu bisa nggak? Bisa. Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam memanage uang kalian dalam investasi di Bitcoin jangka pendek ataupun jangka panjang. Semoga bisa membantu teman-teman.